Awas, perang Asia pecah, AS Cina panas, kapal perang diusir. That so-called strategic ambiguity is how it's been for the past 40 years, but a more belligerent tone from President Xi about his desire for reunification has Washington nervous about his next move. That same tone was evident today when the Chinese Foreign Ministry said America's provocation had forced it to act. 美台勾连挑衅在先。 In the face of the US's unscrupulous behaviour in defiance of China's repeated and serious complaints, any countermeasures China is taking will be justified and necessary. China has already upped its military presence in the Taiwan Straits, but as of tonight, it said it plans additional air and sea exercises around the island, including long-range artillery fire. China continues to conduct military drills around the island, and in any military confrontation, China's armed forces would dwarf Taiwan's military power. But with United States in the picture, Taiwan can expect some help from the world power. And with this conflict, another possibility of war looms over the world, as long as China stands firm on its one China policy. Kapal Angkatan Laut Amerika Serikat dilaporkan sejumlah media diusir dari Laut Cina Selatan atau LCS. Hal ini dilakukan militer Cina di perairan dekat Kepulauan Spratly, 3.000 km dari Cina yang juga diklaim Filipina. Tirai bambu mengklaim kapal AS USS Chancellorsville melanggar kedaulatan negeri itu. Chancellorsville adalah kapal penjelajah berpeluru kendali kelas Ticonderoga. Tindakan militer AS sangat melanggar kedaulatan dan keamanan Cina, kata juru bicara Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat Cina (PLA). Tian Junli dikutip Anadolu dan Al Jazeera, Selasa 29 November 2022. AS membuat resiko keamanan di daerah ini, bukti lain dari hegemoninya dalam navigasi dan militerisasi Laut Cina Selatan, tambahnya. Di WeChat, PLA juga membenarkan kejadian yang sama. Pasukan Cina tegas tentara AS kini dalam siaga tinggi. Perlu diketahui LCS diklaim 90% oleh pemerintah Presiden Xi Jinping. Cina mengklaim dengan merujuk ke konsep garis putus-putus. Klaim ini sebenarnya dibantah pengadilan internasional pada tahun 2016. Namun Cina terus memperluas aktivitas militer di laut yang juga diklaim banyak negara ASEAN dan Taiwan. Pertemuan ini adalah yang pertama di LCS sejak Presiden AS Joe Biden dan pemimpin Cina Xi Jinping bertemu langsung di sela-sela KTT G20 Bali 2 pekan lalu. AS sendiri membantah Cina dan mengatakan akan tetap beroperasi normal di LCS. Perilaku Cina berlawanan dengan kepatuhan AS terhadap hukum internasional dan visi kami untuk kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, kata Angkatan Laut AS dimuat CNN. Kata Angkatan Laut AS, semua negara, besar dan kecil, harus aman dalam kedaulatannya, bebas dari paksaan dan mampu mengejar pertumbuhan ekonomi yang konsisten dengan aturan dan norma internasional yang diterima, tambah pernyataan AS. Tidak ada yang Cina katakan yang akan menghalangi kami, tegas AS lagi. Chancellorsville adalah kapal penjelajah berpeluru kendali kelas Ticonderoga. Tindakan militer AS sangat melanggar kedaulatan dan keamanan Cina, kata juru bicara Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat Cina (PLA). Tian Junli dikutip Anadolu dan Al Jazeera, Selasa 29 November 2022. AS membuat resiko keamanan di daerah ini, bukti lain dari hegemoninya dalam navigasi dan militerisasi Laut Cina Selatan, tambahnya. Di WeChat, PLA juga membenarkan kejadian yang sama. Pasukan Cina tegas tentara AS kini dalam siaga tinggi. Perlu diketahui LCS diklaim 90% oleh pemerintah Presiden Xi Jinping. Cina mengklaim dengan merujuk ke konsep garis putus-putus. Klaim ini sebenarnya dibantah pengadilan internasional pada tahun 2016. Namun Cina terus memperluas aktivitas militer di laut yang juga diklaim banyak negara ASEAN dan Taiwan. Pertemuan ini adalah yang pertama di LCS sejak Presiden AS Joe Biden dan pemimpin Cina Xi Jinping bertemu langsung di sela-sela KTT G20 Bali 2 pekan lalu. AS sendiri membantah Cina dan mengatakan akan tetap beroperasi normal di LCS.
Perilaku Cina berlawanan dengan kepatuhan AS terhadap hukum internasional dan visi kami untuk kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, kata Angkatan Laut AS dimuat CNN, kata Angkatan Laut AS. Semua negara, besar dan kecil, harus aman dalam kedaulatannya, bebas dari paksaan dan mampu mengejar pertumbuhan ekonomi yang konsisten dengan aturan dan norma internasional yang diterima, tambah pernyataan AS. Tidak ada yang Cina katakan yang akan menghalangi kami, tegas AS lagi. Chancellorsville adalah kapal penjelajah berpeluru kendali kelas Ticonderoga. Tindakan militer AS sangat melanggar kedaulatan dan keamanan Cina, kata juru bicara Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat Cina (PLA). Tian Junli dikutip Anadolu dan Al Jazeera, Selasa 29 November 2022. AS membuat resiko keamanan di daerah ini. Bukti lain dari hegemoninya dalam navigasi dan militerisasi Laut Cina Selatan, tambahnya. Di WeChat, PLA juga membenarkan kejadian yang sama. Pasukan Cina, tegas tentara AS, kini dalam siaga tinggi. Perlu diketahui LCS diklaim 90% oleh pemerintah Presiden Xi Jinping. Cina mengklaim dengan merujuk ke konsep garis putus-putus. Klaim ini sebenarnya dibantah Pengadilan Internasional pada tahun 2016. Namun Cina terus memperluas aktivitas militer di laut yang juga diklaim banyak negara ASEAN dan Taiwan. Pertemuan ini adalah yang pertama di LCS sejak Presiden AS Joe Biden dan pemimpin Cina Xi Jinping bertemu langsung di sela-sela KTT G20 Bali 2 pekan lalu. AS sendiri membantah Cina dan mengatakan akan tetap beroperasi normal di LCS. Perilaku Cina berlawanan dengan kepatuhan AS terhadap hukum internasional dan visi kami untuk kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, kata Angkatan Laut AS dimuat CNN, kata Angkatan Laut AS. Semua negara, besar dan kecil, harus aman dalam kedaulatannya, bebas dari paksaan dan mampu mengejar pertumbuhan ekonomi yang konsisten dengan aturan dan norma internasional yang diterima, tambah pernyataan AS. Tidak ada yang Cina katakan yang akan menghalangi kami, tegas AS lagi. Chancellorsville adalah kapal penjelajah berpeluru kendali kelas Ticonderoga. Tindakan militer AS sangat melanggar kedaulatan dan keamanan Cina, kata juru bicara Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat Cina (PLA). Tian Junli dikutip Anadolu dan Al Jazeera, Selasa 29 November 2022. AS membuat resiko keamanan di daerah ini. Bukti lain dari hegemoninya dalam navigasi dan militerisasi Laut Cina Selatan, tambahnya. Di WeChat, PLA juga membenarkan kejadian yang sama. Pasukan Cina, tegas tentara AS, kini dalam siaga tinggi. Perlu diketahui LCS diklaim 90% oleh pemerintah Presiden Xi Jinping. Cina mengklaim dengan merujuk ke konsep garis putus-putus. Klaim ini sebenarnya dibantah Pengadilan Internasional pada tahun 2016. Namun Cina terus memperluas aktivitas militer di laut yang juga diklaim banyak negara ASEAN dan Taiwan. Pertemuan ini adalah yang pertama di LCS sejak Presiden AS Joe Biden dan pemimpin Cina Xi Jinping bertemu langsung di sela-sela KTT G20 Bali 2 pekan lalu. AS sendiri membantah Cina dan mengatakan akan tetap beroperasi normal di LCS. Perilaku Cina berlawanan dengan kepatuhan AS terhadap hukum internasional dan visi kami untuk kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, kata Angkatan Laut AS dimuat CNN, kata Angkatan Laut AS. Semua negara, besar dan kecil, harus aman dalam kedaulatannya, bebas dari paksaan dan mampu mengejar pertumbuhan ekonomi yang konsisten dengan aturan dan norma internasional yang diterima, tambah pernyataan AS. Tidak ada yang Cina katakan yang akan menghalangi kami, tegas AS lagi.